Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabar semuanya? Oke, semoga sehat semua ya. Oh ya, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, saya. Nah, Alhamdulillah ya hadir semua hari ini. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang suatu topik dalam matematika yang sudah sering kita bahas dari mulai SD sampai SMA. Kira-kira topik apa sih yang akan kita bahas? Nah, ini ada tulisannya di depan nih, transformasi geometri. Nah, di matematika macam-macam ya topiknya. Ada aljabar, ada statistika, ada geometri. Nah, geometri ini biasanya kita ngobrolin tentang hal-hal yang berhubungan dengan bentuk-bentuk bangunan atau keruangan. Nah, kira-kira Bapak mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke topiknya, ada yang udah pernah belajar tentang bangun datar, bangun ruang? Oke. Nah, atau kira-kira ada yang udah pernah nonton ini belum? Film Transformers. Oke, udah ada? Udah pernah? Oke. Nah, kira-kira apa sih ceritanya Transformers tuh? Robot, terus dia tuh bisa berubah jadi bentuk lain ya. Bisa berubah jadi bentuk mobil, atau dari mobil berubah jadi bentuk robot kayak gitu. Nah, oke, kita akan belajar tentang hal tersebut. Ini ada hubungannya dengan Transformers. Kalau misalkan Transformers itu perubahan dari bentuk mobil ke bentuk robot, nah kira-kira kalau transformasi dan geometri itu apa artinya? Transformasi itu perubahan, ya kan? Tadi transform itu perubahan, dan geometri itu kita ngobrolin tentang bangun datar dan bangun ruang. Biasanya bentuk-bentuknya apa aja nih bangun datar? Persegi, persegi panjang, segitiga. Kalau bangun ruang, kubus, balok, dan lain-lainnya. Oke, kita akan cukupkan dalam bangun datar dulu aja. Nah, berarti transformasi geometri itu adalah apa? Ada yang bisa jawab? Transformasi geometri itu adalah perubahan bentuk geometri. Kira-kira apa sih perubahan bentuk geometri? Apakah ada dari segitiga berubah ke persegi, atau dari persegi berubah ke persegi panjang? Oke, kita akan coba lihat tayangan selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan ice breaking dulu ya. Nah, coba dari bentuk gambar ini ada 6 gambar. Kira-kira apa mana gambar yang bisa kita buat menjadi bentuk 1/2? Ini kan kayak dibagi dua gitu ya. Mana nih kalau misalkan kita arsir setengahnya, itu akan membentuk pecahan 1/2. Oke, 1, 3, dan 5. Oke, good, betul. Yeay. Biar nambah semangat lagi nih, belum kelihatan semangatnya. Oke, kita lihat lagi. Ada satu lagi ice breakingnya. Ada daging, ada ikan. Daging bagi ikan 2, daging kali ikan 50, daging kurang ikan berapa? Ada yang bisa nebak? Oke, 1, 2, 3. Jawabannya adalah 5. Ini sebetulnya bentuk soal aljabar sederhana ya. Oke, good. Kayaknya udah pada semangat nih. Udah pada kekumpul. Semangatnya kita akan lanjut ke materi yang akan kita pelajari nih. Nah, ini dia materinya. Transformasi geometri. Nah, sebelumnya ada yang udah pernah mendengar tentang batik? Wah, apa sih itu batik? Nah, pasti tahu nih semua tentang batik. Bapak juga pakai baju batik. Nah, batik itu kan bentuk atau pola, atau biasanya ditaruh di baju atau di kain-kain gitu kan ya. Nah, itu batik itu memang asli dari Indonesia. Pola kain, pola bentuk yang diulang dan asli dari Indonesia. Sebetulnya kita akan bisa kaitkan nih batik dengan transformasi geometri. Kaitannya apa sih? Tapi coba kita lihat dulu nih batik yang pertama. Nah, apa itu sih batik? Nah, contohnya nih batik kawung. Batik ini asalnya dari daerah Jawa di sekitar Jogja. Nah, kira-kira kalian bisa nggak sih ngelihat pola intinya dari batik ini? Nah, pola intinya kan sebetulnya ada ini nih. Nah, yang ini nih, yang 4 ini kan. Ada yang 4 ini pola intinya. Nah, dari situ kita bisa lihat nih. Nah, ini kan dari situ kita bisa lihat pola inti dari batik. Itu sebetulnya yang 4 ini. Nah, yang lainnya itu adalah pengulangan-pengulangan dari pola intinya tadi. Oke, kebayang ya? Nah, setelah itu kita bisa lihat batik yang lain. Oke, batik ini juga pola intinya bisa kita lihat nih. Nah, batik ini juga sama, batik Berserek, batik Papua, dan
batik Papua ini biasanya emang agak berbeda. Nah, sebetulnya apa sih hubungannya batik dengan bentuk-bentuk transformasi geometri yang akan kita pelajari? Nah, di dalam transformasi geometri itu sebetulnya ada 4 macam yang akan kita pelajari. Ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Nah, yang pertama akan kita pelajari itu apa? Kita akan belajar tentang translasi dulu. Apa sih itu translasi dan kaitannya dengan batik yang tadi? Coba kita lihat video yang akan Bapak tayangkan dulu nih sebelumnya. Math Shorts. Translation describes one way a geometric shape can move on a coordinate plane. When you translate a shape, it's like you make an exact copy of it and slide the copy to another spot. The shape stays the same. Here's how it works. Say we want to move this triangle to another location on a coordinate plane. First, we name the ordered pair for each of the shape's vertices. Then, to show where the shape is moving, we can use a mapping notation, like this, to show the translation. If we move positive 4 on the x-axis, then we know to move the shape 4 to the right. And if we use negative 2 on the y-axis, then we know to move the shape 2 down on the coordinate plane. Now we know which direction to slide the shape. Notice that the move shape is congruent to the original, which means their corresponding angles and sides are the same. We use these little symbols to show what we've done to create this translation. So there you have it. When a geometric shape is moved on a coordinate plane, it's called translation. Oke, sudah selesai ya videonya. Oke, kira-kira ada yang bisa mendapatkan apa sih cerita dari translasi yang tadi? Oke, Bapak bantu ya. Translasi yang tadi itu artinya adalah kita menggeser sesuatu dari posisi yang awal ke posisi yang akhir. Nah, ini kan tadi mirip segitiga yang diberikan tadi ya. Tadi ada segi berapa? Ada segi 6 yang lagi naik skateboard gitu. Segi 6 atau segi 5 tadi. Dan ada juga segitiga yang digeser. Nah, translasi itu adalah pergeseran. Pergeseran apa yang digeser? Yang digeser adalah, nih contoh, kita lihat. Segitiga ini. Tadinya, segitiga ini adalah yang bentuknya merah. Yang ada di sebelah kiri, koordinat kartesius. Nah, kita akan mengingat lagi nih koordinat kartesius. Jangan sampai lupa ya, koordinat kartesius itu adalah yang seperti ini. Ada suku X mendatar, ada suku Y yang apa namanya tegak dari bawah ke atas itu. Kalau ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri negatif dan ke bawah negatif. Oke, itu review sedikit tentang koordinat kartesius. Nah, sekarang kita lihat segitiga A, B, C. Kita akan coba translasikan dia sejauh ini nih. A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, yang awal ini sebetulnya dia bentuk aslinya yang warna merah. Dan yang warna biru ini dia adalah bentuk bayangannya. Nah, ini adalah bentuk aslinya, dan ini adalah bentuk bayangannya. Coba kita lihat berdasarkan gambar aja deh, kita nggak akan pakai rumus-rumus dulu ya. Nah, ini yang A, kita lihat yang A itu ada di titik berapa? Jangan lupa X dulu, baru Y. Nah, A itu kan di titik min 3,1. Min 3,1 kita geser ke mana nih? Biar dia terletak di A aksen. Biar dia stay di A aksen ini. Coba kita lihat. Kita geser dulu sejauh berapa satuan mendatar? Coba kita lihat. Dari A, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 satuan ke kanan. Kalau ke kanan, berarti dia tandanya positif. Nah, dari sini, untuk mencapai ke A aksen, kita apakah nih? Naik atau turun? Naik atau turun? Turun ya. Turun berapa langkah? 1, 2, 3 langkah. Maka dari A ke A aksen itu haruslah kita geser ke kanan 4 langkah dan ke bawah 3 langkah. Maka kita bisa tarik kesimpulan nih. Kemungkinan si segitiga ini dari A, B, C bisa ke A aksen, B aksen, C aksen itu lompatnya adalah 4 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah. Kalau nggak percaya, coba nih yang B. Yang B kita coba tarik 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Terus kita tarik 3 langkah ke bawah. 1, 2, 3. Di B aksen. Oh, betul ya. Berarti dia 4 ke kanan dan 3 ke bawah. Yang C juga, kalau kalian mau nyoba, boleh silahkan. Nah, tapi kita akan lanjut lagi ke bentuk aslinya nih. Sebetulnya
transformasi itu kan punya translasi. Nah, translasi itu artinya apa sih? Kita coba lihat. Nah, secara matematik translasi itu artinya adalah memindahkan titik atau menggeserkan titik. Nah, kita punya namanya vektor translasi atau biasanya kita sebut kalau di SMA itu matriksnya. Nah, ini vektor translasinya apa? A, B. A itu artinya adalah ordinat sama dengan X, dan B itu artinya adalah eh, absis gitu. Nah, A itu akan menggeser si bendanya atau si titiknya itu ke arah horizontal, kanan atau kiri. Kalau B itu dia akan memindahkan titik atau bendanya secara vertikal, atas atau bawah. Tentunya secara horizontal, kanan itu positif, kiri itu negatif. Kalau secara vertikal, ke atas bawah, atas itu positif dan bawah itu negatif. Nah, berarti tanda-tanda yang akan kita temukan di vektor translasinya ini menunjukkan arah dia, kanan ke kiri atau atas ke bawah. Nah, yang ini coba lihat. Ini yang biasa ada di buku-buku kita nih. Bayangan titik A, X, Y pada translasi A, B adalah A aksen. Gitu. A aksen itu artinya apa? X tambah A dan Y ditambah B. Ini vektor translasinya. Nah, ini adalah rumusnya, formulanya. Biasa kita tulis seperti ini. Ada yang bingung nggak? Nah, kalau misalkan masih bingung, kita akan coba perjelas pemahaman kita dengan soal yang akan Bapak coba contohkan. Satu soal nih. Nah, misalkan Bapak punya soal, jika suatu titik dia punya koordinat 1,2 dan akan ditranslasi dengan vektor translasi sebesar 2,3. Nah, kira-kira pada koordinat berapa bayangan titik A ini setelah ditranslasi? Nah, ini titiknya titik A ya, koordinatnya 1,2. Kira-kira berapa coba? Nah, kita lihat dulu titik A-nya berapa? 1,2. Kita ingat-ingat tadi. Nah, rumusnya apa? A kurung X, Y itu ditranslasi sejauh AB. Dia akan menghasilkan A aksen yang mana X tambah A untuk koordinatnya dan Y tambah B untuk absisnya. Nah, kita coba lihat. Maka kita akan dapatkan, kita masukin nih. A-nya berapa tadi titiknya? 1,2. Nah, vektor translasinya berapa? 2, 3. 2 ke kanan, artinya apa? 2 ke kanan atau ke kiri? 2 ke kanan. Kenapa? Karena positif. 3 ke atas atau ke bawah? Ke atas ya, karena dia positif juga. Maka 2, 3, dia akan menghasilkan A aksen, yang mana A aksennya adalah 1 plus 2. 1 nih, plus 2 si koordinatnya. 1 koordinatnya plus 2 si vektor translasinya. Nah, 2 plus 3. 2 dari mana? 2 dari si absisnya ini. Dan vektor translasinya sejauh 3 ke kanan, tambah 3. Maka kita akan dapatkan berapa? 1 tambah 2 berapa? Yuk. 3. 2 tambah 3, 5. Pinter. Nah, akan kita dapatkan bahwa hasil akhirnya adalah A aksen. A aksen itu artinya apa tadi? Bayangan dari titik A, yaitu 3,5. Nah, kita jadi paham ya, tadi yang Bapak sudah jelaskan di awal di sini. Jadi, teknik mentranslasikan itu adalah dari titiknya dulu. Kita lihat kalau ada benda seperti ini bentuknya segitiga, bangun datar segitiga, maka kita akan coba satu-satu ulik nih. A, titik B, dan titik C. Titik A kita geser, titik B kita geser, dan titik C kita geser juga. Nah, gimana? Sudah paham ya arti dari translasi di materi transformasi ini. Nah, agar kita lebih memahaminya lagi, kita akan coba belajar lewat LKPD atau LKS atau worksheet yang akan Bapak bagikan sekarang. Nah, oke. Bapak akan bagikan, silakan membuat kelompok dulu. Nah, kalau sudah, silakan beberapa kelompok ke depan untuk menjelaskan hasil yang didapatkan. Oke, kalau begitu, kalau sudah kalian berkelompok dan kalian sudah mempresentasikan apa yang kalian dapatkan, kira-kira temuan apa nih yang bisa kita kemukakan pada kelas hari ini? Oke, bahwa translasi itu adalah pergeseran. Sambil kita review ya, translasi adalah pergeseran. Terus apalagi tadi? Rumus translasi adalah A, XY, terus digeser oleh
bentuk vektor translasinya, nanti akan kita dapatkan bayangannya, yang mana bayangan itu kita akan bisa bedakan hurufnya bukan huruf yang biasa, tapi ada bentuk aksennya gitu. Dari A jadi A aksen. Nah, oke, kita bisa memahami ya, translasi itu adalah pergeseran. Nah, selanjutnya untuk next pertemuan, kita akan belajar tentang apa yang belum? Refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, kira-kira apa sih refleksi, rotasi, dan dilatasi itu? Jangan lupa untuk hadir di pertemuan selanjutnya. Oke, pertemuan kali ini sampai sana. Terima kasih sudah berpartisipasi dan mengikuti kelas secara semangat dan secara hebat hari ini. Kalian keren semua hari ini. Ya, semoga apa yang Bapak jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita ke depannya. Nah, oke, kalau begitu, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.